Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua sebagai penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor telah diwariskan madrasah yang begitu banyak, musola-musola yang tidak sedikit diwariskan kepada kita semua. Kitab-kitab, baik kitab yang membahas tentang ilmu tajwid, yang membahas tentang ilmu faraid, kemudian juga ada kitab-kitab doa yang begitu banyak yang tidak bisa kita hafal satu persatu, tidak bisa kita sebut satu persatu karena sangat banyak karangan-karangan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yang berupa kitab ilmu pengetahuan maupun kitab-kitab ilmu hikmah. Di samping itu, kita sebagai pewaris perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, karena kita itu adalah sudah diwariskan oleh guru besar kita berbagai macam ilmu-ilmu hikmah atau berbagai macam kitab-kitab karangan yang telah disusun langsung oleh beliau. Kita perlu di sini mengetahui yang namanya kitab Hizib Nahdlatul Wathon dan kitab Hizib Nahdlatul Banat. Kitab Hizib Nahdlatul Wathon itu dikarang atau disusun oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di pegedengan beliau dulu di Pancor, bukan di Makkah atau di Madinah. Namun kitab Hizib ini dikarang atau disusun oleh beliau di Pancor atau di pegedengan beliau di Pancor di masa penjajahan. Di saat itu, karena penjajah yang namanya penjajah Jepang, tentara Jepang itu menurut informasi atau kisah yang pernah kami dengar dulu di Musola Al-Abrar, para penjajah Jepang itu ingin menutup bahkan membubarkan madrasah NWDI yang telah dirintis, yang telah dibangun oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Maka karena Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengetahui keinginan dari
penjajah Jepang tersebut. Lalu di saat itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengumpulkan para santri untuk membaca hizib Nahdlatul Watan dan Nahdlatul Banat. Kemudian setelah sekian kali dibaca hizib Nahdlatul Watan dan hizib Nahdlatul Banat itu, pasukan Jepang yang lalu lalang ke sana kemari mengintai madrasah NWDI dan NBDI itu. Madrasah NWDI dan NBDI itu bisa aman. Mereka saling bertanya, di mana letak madrasah atau sekolah yang dibangun oleh seorang ulama di Pancor ini. Mereka menurut penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, para tentara Jepang itu tidak bisa melihat madrasah yang dibangun atau madrasah NWDI yang dibangun di Pancor tersebut. Dan akhirnya karena pemerintah Jepang atau tentara Jepang itu tidak mampu dan tidak bisa membubarkan madrasah NWDI, maka penjajah Jepang atau tentara Jepang itu mengaku kalah dan pergi, tidak akan kembali untuk ingin membubarkan madrasah NWDI dan NBDI. Menurut Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bahwa itulah salah satu bukti keagungan hizib Nahdlatul Watan dan hizib Nahdlatul Banat tersebut. Di dalam suatu riwayat ada seorang yang bernama Ama Umar. Jadi Ama Umar ini adalah salah satu warga Kelayu, salah satu warga Kelayu dan tulen asli Kelayu. Ama Umar ini mengamalkan hizib Nahdlatul Watan setelah sholat maghrib, bahkan hampir setiap setelah sholat maghrib ikhtisar hizib Nahdlatul Watan itu dibaca oleh Ama Umar tersebut di dalam masjid setiap selesai sholat maghrib. Jadi setiap selesai sholat maghrib, hampir setiap selesai sholat maghrib itu Ama Umar itu mengamalkan atau membaca ikhtisar hizib Nahdlatul Watan. Jadi bukan keseluruhannya, tidak dibaca dari awal seperti orang yang berhizib. Namun Ama Umar itu yang bercerita kepada kami itu membaca ikhtisar hizib Nahdlatul Watan setiap selesai sholat maghrib. Kemudian karena ketekunannya, keikhlasannya dan keyakinannya terhadap hizib Nahdlatul Watan ini, di suatu saat Ama Umar ini mengidap suatu penyakit. Lalu kemudian Ama Umar ini karena merasa kurang sehat, akhirnya Ama Umar itu pergi ke puskesmas. Jadi puskesmas Selong, bukan ke rumah sakit umum Selong. Namun Ama Umar pergi ke puskesmas Selong. Setelah sampainya Ama Umar itu di puskesmas Selong, pendek cerita, lalu si Ama Umar ini menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter. Setelah giliran dari Ama Umar ini untuk diperiksa penyakitnya oleh
Pak Dokter waktu itu, maka Ama Umar ini ditanya oleh dokter, "Wahai Bapak," kira-kira begitulah, "apa penyakit Bapak, apa keluhan Bapak pada saat ini? Saya perlu mengetahui keluhan-keluhan yang ada pada Bapak agar bisa saya obati nanti, bisa saya tentukan jenis obat yang akan saya berikan kepada Bapak." Nah, kira-kira begitulah ucapan dokter tersebut kepada Ama Umar, yang kebetulan Ama Umar tersebut adalah pensiunan seorang pegawai negeri. Lalu Ama Umar tersebut bercerita kepada Pak Dokter bahwa saya mengidap penyakit ini dan ini. Sudah sekian lama saya merasakan penyakit ini. Itulah sebabnya saya kesini untuk ingin berobat agar penyakit yang saya derita itu sembuh dan hilang, bahkan tidak kembali lagi. Setelah itu Pak Dokter mendengar penjelasan dari Ama Umar itu bahwa itulah penyakit yang diderita oleh Ama Umar itu, lalu diberikan obat yang kira-kira cocok untuk Ama Umar. Kemudian dokter pun ingin menyuntik Ama Umar, karena Ama Umar itu perlu disuntik oleh dokter. Jadi untuk lebih mempercepat proses penyembuhan dari penyakitnya Ama Umar itu, tidak hanya diberikan minum obat, bahkan harus disuntik. Jadi harus disuntik oleh Pak Dokter. Maka Ama Umar pun bersedia untuk disuntik oleh Pak Dokter. Kemudian proses penyuntikan itu dimulai. Namun sudah berkali-kali jarum suntikan itu yang menempel pada kulit Ama Umar itu tidak bisa menembus kulit dari Ama Umar tersebut. Jadi berkali-kali Pak Dokter ingin menyuntik dan bahkan jarum dari suntikan itu sudah ditekan kepada kulitnya Ama Umar tersebut, namun kulit Ama Umar itu tidak bisa tembus oleh jarum yang ditusukkan oleh Pak Dokter pada kulitnya Ama Umar. Lalu Pak Dokter itu mengatakan kepada si Ama Umar itu, "Kenapa ini Ama Umar? Kenapa ini Bapak? Sudah berkali-kali saya coba untuk menekan jarum ini ke kulit Ama Umar atau Bapak, jarum ini tidak bisa menembus kulitnya Bapak. Coba izinkan saya agar bisa jarum itu menembus kulit Bapak." Akhirnya Ama Umar itu mengatakan, "Ya sudah, saya izinkan, silahkan Pak Dokter, suntik saya terus bagaimana agar obat yang ada dalam suntikan itu bisa masuk ke tubuh saya." Pak Dokter pun terus menekan jarum suntikan itu pada kulitnya Ama Umar, namun tidak bisa kulit Ama Umar itu tembus dengan jarum suntikan tersebut. Lalu kemudian Pak Dokter itu, bagaimana caranya kita agar suntikan itu bisa masuk ke tubuhnya Pak Umar atau Bapak? Ama Umar
berpikir, loh kenapa kulit saya ini tidak bisa tembus, padahal saya sudah izinkan bapak tersebut untuk menyuntik saya, namun suntikan itu, jarum suntikan itu tidak bisa menembus kulit saya ini, padahal saya tidak pernah mempelajari ilmu kesaktian, ilmu kekebalan, atau ilmu hikmah. Lalu di saat itu Ama Umar teringat bahwa karena istiqomahnya, yakin ikhlas istiqomahnya dalam mengamalkan ikhtisar hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian di dalam kantong Ama Umar tersebut ada sebuah kitab hizib Nahdlatul Wathon itu. Lalu kitab hizib Nahdlatul Wathon itu dikeluarkan oleh Ama Umar. Kemudian diizinkan Pak Dokter itu untuk menyuntik Ama Umar tersebut atau kulit dari Ama Umar itu agar bisa tembus dengan dengan suntikan atau jarum suntik tersebut. Maka setelah kitab hizib Nahdlatul Wathon itu dikeluarkan dari kantongnya oleh Ama Umar dan diizinkan Pak Dokter itu untuk menyuntik Ama Umar tersebut, maka di sanalah bisa kulit Ama Umar itu ditembus oleh jarum suntik tersebut. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari kitab hizib Nahdlatul Wathon dan kitab hizib Nahdlatul Banat. Kalau kita amalkan dengan yakin ikhlas istiqomah, walaupun kita itu tidak dengan secara berpuasa, dengan secara puasa mutih, puasa patigeni, atau dengan puasa 6 bulan, 7 bulan, setahun, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sebagian kepulauan Indonesia. Jadi banyak atau ada yang kita dengar dalam mengamalkan suatu ilmu hikmah itu sampai 6 bulanan berpuasa. Namun Ama Umar itu hanya membaca ikhtisar hizib Nahdlatul Wathon setiap selesai sholat maghrib dengan yakin ikhlas istiqomah, maka Ama Umar pun mendapatkan suatu khasiat atau kelebihan dari membaca ikhtisar hizib Nahdlatul Wathon itu dengan yakin, ikhlas, dan istiqomah. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, agar kita itu rajin mengamalkan kitab hizib Nahdlatul Wathon. Dan kalau kita punya kitab hizib Nahdlatul Wathon itu jangan kita taruh di sembarang tempat. Taruhlah pada tempat yang tinggi, karena itu adalah mengandung doa-doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa dari para awliyaullah, para ulama sholihin, sehingga dengan meletakkan kitab hizib Nahdlatul Wathon pada tempat yang tinggi dan aman, termasuk itu adalah salah satu cara kita menghormati doa-doa para awliyaullah, para ulama sholihin, doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita di dunia dan akhirah mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin.
Amin. Wallahu alam bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.